Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa, Mak biasa dengan 4 orang anak. Untuk teman-teman yang selalu mendukung Mak Saufa, Mak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Mak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Mak Saufa mau bincang-bincang sedikit ya mengenai manajemen keuangan rumah tangga, yaitu dengan berhemat. Nah, kenapa sih hemat itu selalu identik dengan pelit gitu? Nah, di sini Mak mau mengupas ya, dan dengan tujuan supaya kita emak-emak yang selama ini berhemat itu percaya diri dan tetap berjuang, tetap berhemat, jangan menyerah, jangan putus asa. Jadi mari kita selalu berhemat gitu ya. Nah, pertama-tama ini bakal emak jabarkan dulu apa itu hemat, apa itu pelit ya. Hemat itu kalau menurut emak membatasi pemakaian sesuatu sesuai porsi supaya seimbang, supaya bisa cukup, supaya intinya tidak berlebihan, pas sesuai kebutuhan. Hemat itu menggunakan sesuatu dengan bijaksana, dengan kehati-hatian supaya kelangsungannya itu lebih lama. Dengan hidup hemat, kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita bisa mencukupkan keuangan kita sampai waktunya gajian lagi. Contoh berhemat ya, seperti memakai listrik seperlunya, memakai air seperlunya. Nah, supaya bisa nabung, supaya bisa sedekah, supaya bisa cukup. Jadi kalau hemat itu tujuannya jelas untuk masa depan. Nah, beda dengan pelit. Kalau pelit itu ya, kalau menurut emak, tujuannya lebih ke serakah. Jadi beda ya, hemat dan pelit. Tapi kita sebagai emak-emak tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk apabila dibilang pelit, nggak apa-apa ya kan, cuma kita yang paham kenapa kita berhemat gitu. Jadi kita juga nggak perlu menjelaskan ke orang lain bahwa kita itu sedang hemat, bukan sedang pelit. Nggak perlu juga menjelaskan. Intinya kita itu kan berusaha mencukupkan kebutuhan kita sendiri. Nah, kalau pelit, menurut emak, pelit itu membatasi pemakaian sesuatu untuk mendapatkan satu hal. Jadi lebih ke keegoisan, keserakahan. Jadi lebih ke duniawian lah ininya. Jadi kalau pelit itu tidak seimbang, tidak sesuai porsinya. Pelit itu tujuannya untuk kepentingan dirinya sendiri, biasanya seperti itu. Contoh, tidak mau sedekah, tidak mau liburan, uang dikumpulkan untuk mencapai tujuan duniawi saja dan tidak memperdulikan orang lain. Itu sih contoh dari emak. Kadang sikap kita berhemat dalam kehidupan sehari-hari suka disalahartikan dengan pelit. Tapi selama kita bisa menempatkan diri kita, ya insya Allah ya, caranya gimana mak menempatkan diri? Ya seperti kalau ada bantuan sosial dan lain-lain, kita mau turun tangan, mau membantu, mau bersedekah, insya Allah orang akan bisa menilai kita ya. Oh ini berhemat, ini pelit, seperti itu. Bisa menilai sendiri. Kalau pelit itu menurut emak, ya nggak mau bantu orang lain, itu pelit namanya. Tapi kalau berhemat, ya kita membatasi pemakaian sesuatu untuk bisa mencukupkan sampai
waktu yang ditentukan. Dengan begini, emak ingin memotivasi kalian bunda-bunda kesayangan emak supaya percaya diri dalam berhemat ya. Tidak perlu ragu, khawatir apabila orang lain menganggap kita pelit ya. Nggak masalah orang lain menganggap kita pelit, toh kita kan tidak menyusahkan orang lain. Kita berhemat itu untuk menjadi keluarga yang mandiri. Kita berhemat itu untuk tidak menyusahkan orang lain, bukan untuk tidak menjadi beban bagi orang lain. Jadi kita percaya diri saja kalau kita berhemat. Kita lebih baik fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kita lebih baik fokus untuk mengurus keluarga kita ya. Jadi kalau ada kata-kata yang dari luar gitu menganggap kita pelit dan lain-lain, yaitu anggap saja sebagai motivasi kita supaya kita lebih istiqomah lagi dalam berhemat. Jadi tidak perlu khawatir apabila tujuan kita dalam berhemat itu jelas ya. Semangat selalu bunda-bunda di sana. Justru apabila kondisi kita sedang pas-pasan ya, ekonomi sedang turun, lalu kita tidak berhemat, maka kita akan menjadi beban bagi orang lain, beban bagi orang-orang yang sayang dengan kita, yang selalu kita mintain bantuan. Kalau kita uangnya nggak bisa nyukupin sampai sebulan, kita pasti akan membebani orang-orang yang minjami duit ke kita, pastikan. Jadi yang hutang pun beban, yang memberi hutang pun beban juga. Apalagi kalau kita sampai telat membayarnya kan. Itulah kenapa dalam mengelola keuangan emak selalu menyarankan untuk menghindari hutang. Jadi dengan berhemat kita bisa mencukupkan kebutuhan diri sendiri ya. Kita bisa menjadi keluarga yang mandiri tanpa menjadi beban untuk orang lain. Insya Allah. Syukur-syukur dengan berhemat kita malah bisa membantu orang lain juga. Amin. Nah, demikian sharing mengenai manajemen keuangan rumah tangga dengan berhemat. Mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan membuat emak-emak di sana, bunda-bunda tetap semangat dalam berhemat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.